Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya selalu berada dalam kondisi sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk bisa beramal dengan apa yang kita ketahui, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai amal tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa hari lagi Ramadan? 20-an hari, kurang dari 30 hari, kurang dari sebulan. Maka dari itu insya Allah di bulan Februari ini selama beberapa pekan ke depan kita akan fokus membahas tentang fikih Ramadan. Kita akan ulangi terus menerus. Mungkin tahun lalu sudah pernah dibahas, tahun ini kita bahas lagi biar makin paham. Siapa tahu mungkin di tahun kemarin sempat mendapatkan fenomena-fenomena baru dalam Ramadan yang membuat kita bertanya-tanya dan belum dapat jawabannya, dan insya Allah kita harapkan semoga di tahun ini bisa kita lebih perjelas lagi dan Ramadan kita bisa lebih mantap lagi. Oke, tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memanjangkan umur kita untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, buku yang kami pakai dalam penjelasan fikih Ramadan itu masih dari buku yang kita bahas di pekan lalu, yaitu buku Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Suraim Al-Hadrami. Tapi ini kita langsung loncat ke bab yang paling akhirnya, yaitu bab Ramadan. Kalau yang sebelumnya kan bab masih tentang sholat, berwudu dan sebagainya. Ini kita loncat dulu ke bagian belakang langsung ke bab Ramadan. Dan ada yang menarik dari catatan buku ini. Ternyata Syekh Salim bin Suraim itu menulis buku ini tidak sampai bab Ramadan. Hanya sampai bab zakat saja yang paling terakhir. Adapun bab Ramadan ini bukan dari catatan beliau. Terus dari catatan siapa? Ternyata dari catatan Syekh Nawawi Al-Jawi atau disebut Nawawi Al-Bantani. Kalau disebut Al-Bantani itu kira-kira apa yang ada di pikiran ibu-ibu? Belum ada? Belum ada gambaran? Kalau saya bilang daerah Banten, Jawa Barat. Banten tahu? Pernah dengar? Pernah dengar Banten ya? Nah, Imam Nawawi ini yang dimaksud menulis buku dan menulis bagian dari bab Ramadan di buku Safinatun Najah ini orang Banten. Orang asli Indonesia yang menulis. Tapi beliau dengan ilmunya itu bisa sampai dipakai di Mekah. Sampai dipakai ke luar negeri dan wafat di sana. Banyak buku-buku yang beliau buat dan sebagian besar itu dijadikan sebagai rujukan dalam mazhab Syafi'i. Jadi orang asli Indonesia tapi memberikan manfaat ilmunya sampai ke luar negeri. Nah, itulah sedikit gambaran profil tentang Imam Nawawi Al-Bantani atau Nawawi Al-Jawi. Di belakangnya ditambahkan Nawawi Al-Bantani supaya ada perbedaan antara Imam Nawawi yang orang Arab dengan Imam Nawawi yang orang Indonesia. Gitu. Kalau Imam Nawawi yang orang Arab itu yang hidupnya lebih lama lagi, itu sudah sampai beratus-ratus tahun yang lalu hidupnya. Sedangkan Imam Nawawi Jawi atau Imam Nawawi Al-Bantani ini, beliau belum terlalu lama kurun waktu hidupnya, jarak beliau hidup dengan kita itu belum terlalu lama. Seperti itu. Baik.
kita masuk ke penjelasan bab tentang fikih seputar Ramadan. Berkata muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ilmihi fid dharaini amin. Faslun yajibu shaumu Ramadan bi ahadi umurin khamsatin. Bab tentang penjelasan syarat-syarat wajib yang mengatakan masuknya Ramadan itu ada 5. Jadi beliau memulai dengan penjelasan syarat-syarat bagaimana menentukan masuknya satu Ramadan. Ada 5 yang menjadi syaratnya. Dijelaskan dalam kitab Nailur Raja Syarhu Safinatun Najah karangan Syekh Ahmad, beliau sampaikan dzikru lafzi Ramadan min ghairi idhafati lafzi syahrin ilaihi ghairu makruhin ala sahih. Syekh Ahmad penulis kitab Nailur Raja mengatakan bahwa menyebutkan Ramadan tanpa dibarengi dengan penyebutan bulan di depan, jadi tidak dibilang bulan Ramadan, langsung Ramadan saja, itu tidak makruh sama sekali. Kalau beliau berpendapat itu tidak makruh, berarti logika kebalikannya, ada pendapat ulama yang mengatakan makruh menyebutkan Ramadan tidak pakai bulan. Tidak boleh cuma sekedar bilang Ramadan, harus pakai bulan Ramadan. Makanya ini ada 2 pendapat ulama. Ada yang mengatakan harus pakai bulan di depannya sehingga disebut bulan Ramadan. Tapi ada juga yang mengatakan Ramadan saja, itu enggak makruh. Maka jawaban Dr. Labib Najib yang paling sahih yaitu tidak makruh. Jadi mau sebut bulan Ramadan, mau sebut Ramadan itu enggak apa-apa. Waqad taqaddama fi arkanil Islam anna shauma lughah. Anna shauma lughatan al-imsak wa syaran imsakun makhsusun ala wajhin makhsusin biniyatin makhsusah. Apa itu puasa secara bahasa? Puasa secara bahasa artinya menahan. Menahan apa saja? Menahan bicara, menahan makan, menahan tidur. Kalau diartikan dengan bahasa saum, itu artinya secara bahasa masuk. Makanya di dalam Al-Quran ketika Ibunda Maryam itu melahirkan Nabi Isa atas izin Allah, kemudian beliau kembali ke kampungnya dengan sudah membawa seorang bayi, Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepadanya untuk jangan berbicara sama sekali kalau ditanya sama orang-orang di desa. Kenapa kok tiba-tiba Maryam yang dikenal suci, menjaga baik harkat dan martabatnya, tidak suka bergaul yang aneh-aneh, orang tuanya juga keturunan baik-baik, kok bisa pulang tiba-tiba bawa anak? Begitu. Allah cuma mengilhamkan satu, jangan bicara apa-apa. Makanya dalam ayat dikatakan inni nazartu, aku bernazar untuk tidak berbicara, memakai kata saum. Saum itu kan kita biasa bilang saum ya. Saum apa? Saum Ramadan. Puasa apa? Puasa Ramadan. Padahal di sini di ayat dikatakan beliau juga memakai kalimat saum, tapi saum artinya menahan bicara. Menahan untuk tidak berbicara. Berarti kata-kata saum itu secara bahasa artinya menahan bicara boleh, menahan lapar boleh, menahan tidur boleh, itu semuanya bisa dipakai untuk kalimat saum. Sedangkan secara istilah syariat, puasa itu adalah imsakun makhsusun, yaitu menahan secara khusus. Oke, yang dimaksud di sini cara menahannya ada yang diinginkan itu. Apa yang ditahan khusus itu? Entah mungkin tahan lapar dan haus, tahan tidak berbicara kasar, tahan tidak melihat kepada yang dilarang oleh agama dan lain-lain. Imsakun maksus ala wajhin maksus biniyatin maksusah. Menahan sesuatu dengan cara yang khusus dan juga niatnya itu niat yang khusus. Dari pengertian ini kita dapatkan bahwasanya dalam berpuasa itu yang ditahan itu khusus. Objeknya yang ditahan itu khusus. Caranya khusus.
niatnya khusus. Berarti 3 ini akan menjadi komponen utama sah atau tidaknya puasa seseorang. Kan ada biasa disebut kalau di Jawa itu dibilang puasa mutih. Puasa mutih ada di sini puasa mutih. Puasa mutih itu biasa dilakukan oleh sebagian masyarakat dengan tujuan mereka menahan diri dari makan sesuatu yang berwarna putih. Jadi kalau nasi putih pas lagi puasa mutih itu mereka nggak makan. Air putih mereka nggak makan. Apa makannya? Mungkin sate, kan sate coklat gitu. Minumnya apa? Orson, kuning kan? Iya, tapi dia bilang dirinya berpuasa. Dalam sehari itu dia bilang dirinya berpuasa. Puasa apa? Puasa mutih. Coba nanti ibu-ibu cek. Puasa mutih itu biasa orang-orang kalau ingin menimba ilmu-ilmu khusus, gitu, ilmu-ilmu kebatinan khusus biasa itu ada sampai pada tahap dianjurkan untuk puasa mutih. Gitu. Puasa mutih apa tadi? Menahan diri dari memakan dan minum hal-hal yang berwarna putih. Nasi putih tidak sentuh, tapi kalau sudah dicampur warna merah, saus tomat jadi nasi goreng, oh berarti boleh. Betul. Ini ada istilah puasa mutih, Bu. Ada itu. Jadi apakah itu puasa yang dimaksud? Bukan. Walaupun sama-sama dibilang puasa, tapi itu bukan yang dimaksud dalam agama sebagai puasa. Makanya dibilang yang ditahan kalau dalam sudut pandang syariat, puasa yang hakiki itu yang ditahan tuh khusus. Bukan cuma yang warna putih. Yang warna merah juga nasi goreng ditahan gitu, gado-gado warna coklat ditahan, sate orson warna kuning ditahan gitu kan. Dan lain-lain. Jadi orang kalau mau puasa putih di Palu enak. Kenapa? Karena makanya nasi kuning. Iya kan? Hindari yang kuning, hindari yang putih saja aman dia. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Dikatakan dalam kitab Nailur Raja wal ma'na annahu yajibu shaumu Ramadan ala man ijtama'at fihi syurutul wujub al-atiyah bi wujudin wahidin min khamsati umur wa bi ziyadatil isnain alladaini lam yadhkurhuma tasiru sabah. Baik. Tadi dikatakan syarat masuknya bulan Ramadan itu ada 5, tetapi Syekh Ahmad Asy-Syatiri dalam bukunya Nailur Raja menambahkan 2 lagi. Berarti ada tuh 7. Beliau akan memulai penjelasan dari tambahan lewat beliau sendiri. 2 syarat yang jadi tambahan dari Syekh Ahmad. Pertama, apa syarat dikatakan sudah masuk 1 Ramadan? Yaitu ru'yatul alamatid dalah ala thubutihi fil biladil mu'tamadah. Melihat tanda-tanda khusus di negara-negara yang menjadi patokan kaum muslimin. Tanda-tanda khusus yang dimaksud itu apa? Kal qanadil al mu'allaqa bil manair, seperti lampu atau obor yang menyala di ujung-ujung menara masjid. Jadi pada zaman dahulu orang itu memberi tanda masuknya 1 Ramadan, menara-menara masjid dipasangi obor. Bisa obor, bisa lilin. Intinya sesuatu yang bercahaya. Jadi orang dari kejauhan lihat, oh menaranya masjid Inayah. Oh, menaranya Masjid Inayah menyala. Orang dari Pombeyo sana sudah tahu, oh berarti sudah masuk Ramadan besok. Malam ini kita harus sahur. Begitu. Itu sebagai salah satu fungsi menara masjid. Kalau di Gorontalo sendiri ada yang namanya pawai obor, menandakan 1 Ramadan, dan itu diadopsi juga di Poso. Pawai obor. Itu mungkin salah satu turunannya. Obor, karena mungkin masjid tidak banyak yang memakai arsitektur menara, akhirnya obornya dibawa-bawa keliling kampung. Kan kalau ditaruh di menara tidak perlu keliling kampung toh, kelihatan dari kejauhan. Oh, di sana di Ngata Baru masjidnya sudah ada yang pasang obor, berarti besok kita sudah puasa. Begitu. Atau selain daripada itu ada juga tanda-tanda yang lain seperti Sama'ul madafi' wat tabul, pukulan beduk. Beduk dipukul, tung 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 begitu. Menandakan bahwa sudah masuk 1 Ramadan. Mimma yahsul bihi i'tiqadun jazim, yaitu tanda-tanda khusus yang diketahui sebagai tanda bahwa besok sudah masuk 1 Ramadan.
Jadi apa tanda pertama masuknya satu Ramadan? Melihat tanda-tanda khusus di menara masjid, atau mungkin lewat pukulan beduk. Jarang kita dapat beduk sekarang ya. Gitu. Nanti insya Allah kalau kurban ambil lagi kulit sapi bikin beduk gitu. Pasang di inayah gitu. Masya Allah. Yang kedua, ikhbaru adadit tawaturi walau min kufarin bi ru'yatil hilal aw thubutihi fi mahallin muttafiqun matla'uhu ma'a matla'i mahallihi. Baik. Yang kedua yaitu informasi valid dari 3 orang atau lebih. Walaupun, perhatikan, walaupun dia non muslim. Informasi tentang apa? Tentang melihat hilal. Jadi kan cara menentukan masuknya satu Ramadan itu yang maklum di kalangan kita ada dua. Yang pertama yaitu melihat hilal, ru'yah. Dibilang biasa ru'yah itu melihat hilal. Oke. Yang kedua yaitu metode hisab atau penghitungan. Jangan dikira hisab sedotan, bukan. Hisab itu bahasa Arab artinya menghitung. Oke, menghitung. Jadi ada yang metodenya ru'yah, melihat langsung, ada yang metodenya menghitung. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i yang dipakai itu adalah metode menghitung. Yang dianggap sah itu yang dianggap sah itu metode melihat. Dalam mazhab Syafi'i yang dianggap sah metode melihat atau ru'yah. Nah, makanya kalau misalnya ada orang, misal di suatu kampung di Petobo sini, ya toh, kita semua sudah berusaha untuk melihat hilal di tanggal 29 Sya'ban setelah matahari tenggelam. Kalau ada nampak garis melengkung seperti bulan sabit di tempat tenggelamnya matahari sebelum terbitnya malam, tandanya sudah masuk satu Ramadan. Itu yang dibilang hilal. Tanda seperti bulan sabit, tipis dia, putih di tempat terbenamnya matahari. Setelah matahari terbenam, nampak hilal sedikit, sepersekian detik saja. Sepersekian detik baru muncul malam. Misal kita satu masyarakat di sini Palu Selatan tidak ada yang lihat hilal. Setelah selesai proses ru'yah tidak ada yang lihat. Terus tiba-tiba ba'da maghrib ada orang datang, gitu. Orang datang non muslim datang ke sini ngabarin ke kita apa? Saya tadi lihat hilal. Diikuti dengan beberapa orang yang lain, sama saya juga lihat hilal. Itu dianggap enggak? Dianggap. Asalkan yang memberitahu itu memang tidak ada unsur-unsur kebohongan dalam pemberitahuannya. Orangnya terkenal jujur, baik, tidak suka berbohong, tidak suka bercanda dan lain-lain. Jadi walaupun dia non muslim, persaksiannya diterima untuk menandakan waktunya masuk satu Ramadan. Kemudian fi mahallin muttafiqun matla'uhu min matla'i mahallihi. Pernah enggak kita itu dapat berita yang mungkin agak membingungkan dalam menentukan satu Ramadan? Di Indonesia hilal enggak kelihatan, tapi di Saudi orang sudah ngelihat hilal. Jadi kalau misalnya hari ini 29 Sya'ban, Saudi menetapkan besok hari Ahad itu sudah masuk satu Ramadan, tapi di Indonesia mengatakan hilal tidak terlihat, satu Ramadannya nanti Senin. Akhirnya orang-orang bilang, Saudi kan sudah di Mekah kan orang sudah tarawih, kenapa kita masih belum puasa? Biasa begitu toh. Nah, dalam proses melihat hilal itu ada 2 pendapat dalam menentukan hilal. Pendapat yang pertama yaitu pendapat yang mengatakan seluruh dunia ini hilalnya cuma satu. Jadi kalaupun Indonesia tidak melihat hilal, tapi orang-orang di Amerika sana itu lihat hilal, atau di Saudi lihat hilal, maka masyarakat muslim di Indonesia harus berpuasa.
Cukup satu saja yang melihat hilal, yang lain berkewajiban ikut. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa masing-masing zona wilayah punya hilalnya sendiri-sendiri. Jadi kalau Indonesia yang bisa dikatakan sama zona hilalnya itu negara tetangga seperti Malaysia atau Brunei Darussalam atau Thailand dan negara-negara Asia Tenggara atau Filipina. Kalau di Indonesia hilal nggak kelihatan, tapi di Malaysia orang ngelihat hilal, maka kita harus mengikuti hilal dari Malaysia. Alasannya karena apa? Kita masih satu zona yang sama. Tapi kalau zonanya sudah jauh berbeda, orang di Saudi ngelihat hilal, tapi kita di Indonesia tidak melihat hilal. Perbedaan itu tidak ada masalah. Bagi pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya hilal itu masing-masing zona. Dan mazhab Syafi'i menganut itu. Masing-masing zona ada hilalnya. Jadi kalaupun di Mekah sana sudah tarawih duluan, kita masih santai-santai, tidak ada apa-apa. Ini juga sama kasusnya kalau nanti Idul Adha. Orang jamaah haji sudah di Arafah, kenapa kita masih puasa, belum lebaran? Dalam menentukan bulan, kapan masuk tanggal 1 dari setiap bulan, itu pakai metode lihat hilal. Jadi ada kemungkinan penentuan 1 Zulhijjah yang menandakan masuknya waktu haji itu bisa berbeda antara Saudi dan juga Indonesia. Maka kalaupun orang di jamaah haji sana sudah wukuf di Arafah, tapi kok kita belum masuk yang namanya 10 Zulhijjah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kan tandanya itu Bu Ibu, orang kalau sudah wukuf di Arafah berarti besoknya itu sudah lebaran. Sudah potong kurban orang. Tapi kadang-kadang beberapa kali fenomenanya itu berbeda. Di Indonesia belum masuk ibadah, belum masuk hari potong kurban, orang sudah wukuf di Arafah. Boleh enggak? Boleh. Kata siapa enggak boleh? Gitu. Boleh. Jelas ya Bu Ibu? Berarti kita yang di Indonesia ini mengikuti hilal yang ada di negara-negara tetangga. Saudi masuk enggak? Tidak. Itu karena metode menentukan 1 Ramadannya berbeda. Biasanya berbedanya itu karena yang satu pihak pakai metode melihat hilal, pihak yang lain pakai metode menghitung bulan. Jadi sering nggak ketemunya lebih sering nggak ketemunya daripada ketemunya. Tapi yang dipakai yang dikatakan benar dalam mazhab Syafi'i yang apa? Yang melihat hilal. Yang melihat hilal. Wazada Romli kawalidihi thaminan. Tadi kita bilang syarat menentukan masuknya 1 Ramadan itu ada 5. Ditambah lagi sama Syekh Ahmad jadi tambah 2 jadi 7. Ditambah lagi sama Imam Romli 1 syarat berarti totalnya ada 8. Imam Ar-Romli ini ulama dari Mesir, salah satu yang fatwa-fatwa beliau itu dijadikan rujukan dalam mazhab Syafi'i. Imam Romli mengatakan 1 syarat tambahan, wa huwa ujubuhu ala man arafal hilala bihisabihi au tanjimihi wa kadza man i'taqada sidquhuma. Wa qala Ibnu Hajar la yajibu alaihima bal yajuzu lahuma faqat wa la yujzi'uhuma. Baik. Di sini beliau ingin memberikan kepada kita gambaran kasus. Bagaimana jika misal dalam satu negara di Indonesia pemerintah sudah menyatakan
hilal tidak terlihat setelah diadakan proses ru'yah. Tapi ternyata di Jakarta Timur sana ada beberapa kelompok orang yang nyatanya mungkin ya, kita anggap mungkin mereka memiliki kapabilitas, kemampuan untuk melihat hilal. Entah mungkin mereka belajar ilmu astronomi ataupun memang punya teropong sendiri dan lain-lain. Oke, satu negara ini sudah bilang tidak ada hilal kelihatan hari ini, berarti bulan Sya'ban kita genapkan jadi 30 dan kita puasanya Senin, bukan Ahad. Tapi ada satu kelompok, misal mereka mengatakan tidak, kami melihat hilal. Begitu. Maka menurut Imam Ar-Romli di sini, bagi kelompok tersebut mereka harus berpuasa. Dan siapapun yang menganggap pendapat kelompok itu benar, walaupun menyelisihi masyarakat umum di satu negara, maka dia juga wajib ikut berpuasa berdasarkan penglihatan kelompok itu. Jadi mungkin terjadi dalam satu negara itu beda-beda pandangan hilalnya. Yang satu bilang kelihatan, yang satu bilang tidak. Maka siapapun yang berkeyakinan dengan kelompoknya, dia harus mengikuti itu. Itu menurut Imam Ar-Romli. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar, la yajibu alaihima bal yajuzu lahuma faqat wala yujzi'uhuma. 3 pandangan menurut Imam Ibnu Hajar jika ada kejadian seperti itu, di mana seluruh masyarakat mengatakan tidak ada kelihatan hilal, tapi ada satu kelompok dari masyarakat tersebut mengatakan hilal terlihat. Pandangan beliau ada 3. Pertama, yaitu la yajibu alaihima. Orang kelompok tersebut tidak wajib berpuasa. Kedua, kalaupun berpuasa, puasanya tidak terhitung sebagai puasa 1 Ramadan. Tidak terhitung sebagai puasa 1 Ramadan. Dan orang-orang yang meyakini kebenaran berita dari kelompok tersebut tidak wajib berpuasa juga. Jelas ya? Jadi menurut Imam Ibnu Hajar ada 3 pendapat bagi kelompok yang menyelisihi pandangan umum dalam satu wilayah. Pertama, puasanya itu tidak dianggap sah. Kemudian kedua, yaitu orang yang berkeyakinan sama dengan kelompok tersebut juga tidak wajib berpuasa. Ketiga, kalaupun mereka berpuasa, itu bukan dianggap sebagai puasa Ramadan. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Baik. Sekarang kita masuk ke syarat-syarat yang disebutkan oleh Imam Nawawi Al-Jawi. 5 syarat yang dimaksud. Syarat pertama, cara menentukan masuknya 1 Ramadan yaitu bistikmali sya'bana 30 yauman. Dengan menggenapi bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kalau dari tadi kita membahas ini hilal terlihat dan lain-lain gitu. Sekarang kalau misalnya hilal tidak terlihat, maka cara menentukan 1 Ramadan adalah dengan menggenapkan Sya'ban menjadi 30 hari. Kenapa harus 30, Ustaz? Bulan, jumlah hari dalam bulan-bulan Islam itu tidak ada yang sampai 31. Cuma 29 atau 30. Rata-rata umumnya jumlah hari dalam 1 bulan di kalender Islam itu 29. Kalau misalnya hilal tidak terlihat untuk menandakan masuknya bulan baru digenapkan jadi 30. Seperti itu. Maka cara menentukan bulan Ramadan jika hilal tidak terlihat adalah dengan menggenapkan Sya'ban menjadi 30. Yang kedua, biru'yatil hilal fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan, yaitu dengan metode melihat hilal fi haqqi man ra'ahu, dengan sebenar-benarnya bagi yang melihat hilal tersebut, wa in kana fasiqan. Oke.
Orang yang fasik, apa itu fasik? Apa itu fasik? Ya. Fasik kalau di Arab jahiliyah dulu, kata-kata fasik ditujukan untuk buah kurma yang bijinya itu sedikit keluar dari isinya. Oke. Biji buah kurma itu sedikit keluar dari isinya. Berarti buah kurmanya ini normal atau tidak? Tidak normal. Artinya melencengnya itu dikatakan fasik. Fasik. Nah, kalau dalam syariat, orang fasik itu artinya orang yang tidak soleh, itu mudahnya. Fasik, ibu dengarnya apa? Basi? Oh, fasih. Oh, fasih, bukan fasih, fasik. Mungkin Q. Bukan K, bukan T. Q. Fasik kok. Itu. Fasik itu berarti orang-orang yang dianggap kurang soleh, lebih banyak kelihatan nakalnya daripada solehnya, itu fasik. Gitu. Menurut pendapat di sini, jadi 5 syarat yang disebutkan dalam kitab Safinatun Najah ini untuk menentukan satu Ramadan itu tidak harus semuanya nampak baru dikatakan satu Ramadan. Salah satunya saja nampak, muncul dari syarat-syarat itu, maka sudah bisa dikatakan masuk satu Ramadan. Oke, tadi yang nomor 1 apa? Menggenapkan Sya'ban menjadi 30. Ini yang nomor 2, yaitu dengan melihat hilal. Dengan melihat hilal. Walaupun yang ngasih kabar kalau hilal itu terlihat orangnya fasik. Orangnya fasik. Tapi jika memang tidak ada tanda-tanda dia berbohong, ingin main-main, maka kalau hakim membolehkan kabarnya diterima, itu bisa diterima. Al-hilal ma'rufun wa innama yakunu hilalan al-lailatal ula wa tsaniyah wa tsalitsah tsumma huwa qamar. Hilal itu sesuatu yang nampak jelas dan biasanya terjadi di malam pertama, kedua dan ketiga. Selebihnya daripada itu masuk malam keempat dan seterusnya sudah disebut sebagai bulan. Apa itu hilal yang tadi kami katakan? Tanda garis putih berbentuk sabit yang kelihatan di ufuk barat. Matahari tenggelam di barat toh. Tenggelam di ufuk barat ketika setelah matahari terbenam beberapa saat saja. Kemudian wasalisiha, bisubutihi fi haqqi man lam yarahu bi adli syahadah. Yang ketiga yaitu menetapkan satu Ramadan bisa juga dengan cara man lam yarahu bi adli syahada. Artinya adlu syahada man lam yartakib kabiratan wa lam yusirra ala saghiratan wa ghalabat ta'atuhu ma'asihi wa kana hurran rasyidan. Baik. Yang dimaksud dengan adlu syahada, jadi kalau yang ketiga ini artinya adalah boleh dikatakan Ramadan itu sudah masuk tanggal 1 jika ada persaksian dari orang yang adlu syahadah. Adlu syahadah itu apa? Yaitu orang yang soleh, tidak fasik, kemudian juga dia itu orang yang merdeka, akhlaknya mulia, dia bisa melihat, dia bisa mendengar, dia bisa berbicara, dan juga dia sudah balik. Apakah persaksian wanita dalam menentukan hilal itu dianggap dalam mazhab Syafi'i? Misal dalam satu wilayah itu hilal tidak kelihatan, terus tiba-tiba
Ibu Regina datang mengatakan saya lihat hilal. Beliau seorang wanita, saya lihat hilal. Apakah itu dianggap persaksiannya? Tidak. Persaksian wanita dalam menentukan hilal menurut mazhab itu tidak sah. Wanita, kemudian juga hamba sahaya, kemudian juga anak-anak. Itu tidak dianggap. Hanya persaksian yang laki-laki saja yang dianggap. Wallahu ta'ala alam. Itu hanya dalam syarat-syarat untuk menyaksikan hilal. Tapi dalam syarat meriwayatkan hadis, wanita dianggap. Periwayatan dari wanita itu boleh. Wal ma'na anna thalitha minal umuril lati yajibu sauma Ramadan biwujudi wahidin minha, dan maknanya poin ketiga di antara tanda-tanda masuknya satu Ramadan baik salah satu saja yang nampak, yaitu thubutihi inda qadin bi ru'yati adli syahadatil hilal. Jika ada satu orang yang memang terkenal kejujurannya dan juga terkenal kesolehannya, serta dia itu sudah akil balik melapor kepada hakim bahwa ia melihat hilal, maka itu dikatakan sebagai sebuah tanda sudah masuknya satu Ramadan. Yang keempat, bi ikhbari adli riwayatin mautsukin bihi sawaun waqa'a fil qalbi sidquhu amla au ghairi mautsukin bihi in waqa'a fil qalbi sidquhu. Baik, yang keempat itu man lam yu'had alai kadzibun. Yang keempat itu yaitu jika ada pemberitahuan atau informasi dari orang yang adlu riwayah, yaitu orang-orang yang dia muslim, dia balik, dia berakal, tidak terkenal suka berbohong. Kemudian mau sawaun waqa'a fil qalbi sidquhu amla, apakah baik itu dikatakan orang-orang percaya dengan kabarnya ataupun tidak percaya, maka itu sudah dikatakan masuk ke dalam yang namanya satu Ramadan. Yajuzu lil mar'ah wal abdi. Baik. Tadi kalau misalnya syarat yang ketiga itu ada namanya adlus syahadah. Adlus syahadah. Apa itu adlus syahadah? Syarat-syarat dibolehkannya melihat hilal bagi dalam mazhab. Adlus syahadah, orang yang dikatakan itu masuk ke dalam kategori boleh menjadi persaksian untuk menentukan hilal, itu pertama muslim, balik, akil, terpercaya, laki-laki, dan yang terakhir orang merdeka. Muslim, balik, akil, terpercaya, laki-laki, orang merdeka. Itu adlu syahadah. Ada lagi adlu riwayah. Adlu riwayah di sini syarat-syaratnya adalah muslim, balik, akil, dan terpercaya. Apa bedanya antara syarat adlu riwayah sama syarat adlu syahadah? Kalau yang syahadah itu ada tambahan 2 syarat. Apa? Harus laki-laki dan harus orang merdeka. Sedangkan kalau yang riwayat itu tidak harus laki-laki dan tidak harus orang yang merdeka. Hamba boleh melihat. Dan ternyata dalam mazhab Syafi'i boleh dua-duanya. Berarti boleh perempuan. Boleh, perempuan boleh, budak pun boleh. Perempuan memberi persaksian boleh, budak juga boleh, berdasarkan syarat yang keempat ini.
Seperti yang kami katakan tadi, 5 syarat dalam menentukan waktu masuknya 1 Ramadan itu tidak harus semuanya terjadi baru dikatakan 1 Ramadan. Salah satu saja nampak, maka sudah bisa dijadikan sebagai patokan masuknya 1 Ramadan. Kemudian syarat yang kelima, yaitu bizanni dukhuli Ramadan bil ijtihad fi man ishtabaha alaihi dzalika. Boleh menentukan masuknya 1 Ramadan itu dengan cara ijtihad bagi orang-orang yang kesulitan untuk menentukannya. Ini dimaksudkan bagi orang-orang yang berada di ruangan yang terisolasi. Contoh misalnya dalam penjara. Orang kalau dalam penjara, kalau orang itu tidak diberikan akses buat keluar, melihat matahari atau melihat bulan, atau tidak bisa diberikan akses untuk mendengar informasi kabar berita, otomatis dia akan kesulitan menentukan besok masuk puasa enggak ya? Gitu. Nah, orang-orang yang dalam keadaan begini, terisolasi, dia boleh beristihad, mengambil keputusan sendiri. Ijtihad itu berusaha mengambil keputusan sendiri. Oh, kalau misalnya kemarin itu masih Sya'ban info-infonya, kemungkinan berarti bisa jadi besok ini sudah puasa. Jadi saya insya Allah puasa besok. Dia berijtihad sendiri, berusaha menentukan sendiri. Karena alasan apa dia menentukan sendiri? Terisolasi, tidak bisa masuk berita ke dia. Boleh dia berijtihad, ini boleh. Bagaimana hukum puasanya orang yang berijtihad sendiri seperti ini? Hukumnya ada 3. Kalau ijtihadnya, usahanya dia menentukan hukum itu tepat, tidak menyelisihi yang umum, maka puasanya terhitung. Kalau ijtihadnya itu ternyata kurang, dia mengatakan, oh besok belum puasa menurut pandangan dia, tapi ternyata masyarakat umum sudah bilang besok puasa, berarti harus ganti 1 puasanya, harus qadha. Kalau misalnya ijtihadnya kelebihan, dia sudah puasa duluan tapi ternyata masyarakat umum belum, maka puasanya di hari itu dianggap sebagai puasa sunnah. Jadi apa syarat yang kelima? Yaitu berijtihad. Ini diperuntukkan untuk orang-orang yang bagaimana? Terisolasi, contohnya dalam penjara, atau mungkin dalam tempat-tempat yang tidak bisa mendapatkan akses berita dan lain-lain. Baik, itu semua tadi adalah syarat-syarat masuknya bulan Ramadan. Kalau kita bilang saja yang 5 syarat yang disebutkan di akhir itu apa? Yang pertama, menggenapkan bulan menjadi 30 hari. Yang kedua yaitu melihat hilal walaupun infonya itu dari orang fasik. Yang ketiga yaitu jadi yang ketiga ini sebenarnya maksudnya melihat hilal juga, cuma syaratnya diperketat, nggak boleh orang fasik gitu, harus yang masuk ke dalam persyaratan adlu syahadah. Apa saja persyaratan adlu syahadah? Muslim, balik, akil, terpercaya, laki-laki, merdeka. Terus yang keempat apa? Yang keempat juga sama, melihat hilal, tapi yang masuk dalam kategori adlu riwayah. Siapa saja masuk ke dalam adlu riwayah? Muslim, balik, akil, terpercaya, dan sudah 4 aja. 4 saja, Muslim, balik, akil, terpercaya. Perempuan boleh, hamba sahaya boleh. Jadi persyaratan nomor 2, 3, dan 4 itu melihat hilal. Dengan batasan dengan masing-masing klasifikasinya. Ada yang mengatakan harus pakai persaksian laki-laki saja, ada yang mengatakan boleh persaksian perempuan.
Ada yang mengatakan boleh persaksian orang fasik dan lain-lain. Yang kelima yaitu ijtihad. Ijtihad ini untuk orang yang seperti apa? Terisolasi. Contohnya dalam penjara. Sebelum kita masuk ke bab baru, ada pertanyaan terkait melihat hilal. Duanya tadi di awal. Nanti digabungkan itu, digabungkan jadi totalnya 8. Gitu. 5 dari kitab Safinatun Najah, 3-nya sisa itu dari kitab Nailur Roja. Bagaimana jika dalam masyarakat itu tidak ada yang melihat hilal? Pemerintah juga mengatakan tidak nampak hilal hari ini. Terus tiba-tiba ada orang bersaksi, dia katakan saya melihat hilal tapi dalam mimpi. Lah bisa jadi kan? Sekarang ini apa-apa bisa dibuat, Bu. Orang ngaku sebagai Imam Mahdi aja lihat dalam mimpi, bisa jadi. Ada juga pengikutnya. Pernah dengar beritanya? Siapa? Dari Pakistan. Dari Pakistan sana, ngaku-ngaku jadi Imam Mahdi. Astagfirullahaladzim. Yang lebih anehnya lagi ada pengikutnya. Gitu. Nah, sekarang kita andai-andaikan saja. Kalau kasusnya begitu, ada yang mengaku melihat hilal tapi dalam mimpi. Apakah boleh dijadikan persaksian untuk menentukan 1 Ramadan? Tapi orangnya jujur, tidak bohong. Oh iya. Ya, melihat hilal dalam mimpi tidak dianggap. Tidak dianggap. Walaupun orangnya jujur, imam masjid atau siapa saja, tapi kalau lihatnya cuma dalam mimpi tidak ada. Atau dapat wangsit. Wangsit, Ibu tahu wangsit? Wangsit itu yang disomai-somai itu loh, Bu, warna kuning. Oh, pangsit. Ataupun dapat wangsit, dapat penglihatan gitu. Oh, dikasih ada bayangan putih ngabarin ke dia besok sudah masuk Ramadan. Lah bisa aja sekarang itu segala sesuatu bisa dibikin-bikin begitu. Besok sudah masuk Ramadan, kamu harus memberitahukan kepada orang lain. Kalau orang tua dulu bilang ya tidur bapalaka itu. Jadi semua persaksian dalam menentukan hilal yang cuma terlihat lewat mimpi tidak dianggap. Allahu ta'ala alam. Kita masuk ke bab baru. Syurutu sihhatihi arba'atu asya. Kalau tadi menjelaskan tentang syarat-syarat masuknya 1 Ramadan, sekarang akan menjelaskan syarat-syarat sahnya puasa seseorang. Puasa seperti apa yang dianggap sah? Yang pertama yaitu syaratnya haruslah Islam. Yang kedua aklun. Yang ketiga suci. Yang keempat ilmu. Kita akan jelaskan semuanya satu-satu. Pertama yaitu syaratnya adalah Islam. Apa maksudnya Islam? Islam di sini maksudnya adalah bahwa orang kafir puasanya tidak diterima atau tidak sah. Seperti contoh, ada temannya istri itu dulu waktu kuliah, itu suka sekali dengan segala hal-hal yang dipakai oleh muslimah ataupun yang berkaitan dengan muslimah gitu, walaupun beliau non muslim. Misal kadang-kadang dia berjilbab, ikut-ikut temannya yang pada muslimah dia ikut berjilbab gitu. Kadang-kadang juga ikut puasa. Puasanya sah atau tidak? Tidak sah. Alasannya karena dia belum Islam. Jadi syarat yang pertama sahnya puasa itu haruslah Islam. Yang kedua yaitu berakal. Jadi orang yang tidak waras, yang gila, itu puasanya tidak sah. Kemudian syarat yang ketiga yaitu suci. Suci dari apa? Suci dari haid dan juga nifas.
Kalau seandainya ada orang haid ataupun sedang nifas, kemudian pengen sekali puasa tapi cuma niat saja, saya pengen saja ikut niat puasa, boleh atau tidak? Tidak boleh. Bahkan jatuh sampai kepada diharamkan. Diharamkan. Jadi apa poin yang bisa kita ambil dari pandangan tersebut? Bahwa wanita yang tidak dalam kondisi suci tapi tetap pengen beribadah, walaupun cuma niat saja ingin melaksanakannya, tapi ternyata malah jatuhnya haram. Apa poin intinya? Bahwa beribadah itu tidak boleh asal-asalan, harus ada panduannya. Walaupun mungkin nampaknya baik, ini kayaknya baik kalau dilakukan, tapi kalau tidak sesuai panduan itu tertolak. Panduannya dari mana, Ustadz? Al-Quran dan sunnah. Ustadz, kalau misalnya itu kan dalam keadaan yang maksudnya lagi halangan kan, Ustadz, gimana kalau misalnya dibalik? Ya, ini kan kita bersih nih, terus puasa. Ini kita sudah puasa sampai sore. Ini tinggal berapa menit lagi misalnya kan? Berbuka. Misalnya kalau Ustadz tiba-tiba halangan. Kita pilihnya Ustadz maksudnya mau kasih pengen lanjutin, iya. Sampai maghrib, karena nanggung nih, tinggal 5 menit, tinggal 10 menit orang berbuka. Tahu-taunya waktu kok ada yang rembes, pas dilihat halangan. Boleh? Nggak boleh, harus batal. Walaupun tinggal 5 menit harus batal. Insya Allah pahalanya tetap terhitung selama beberapa jam sebelumnya, tapi hukum menggantinya tetap. Hukum menggantinya tetap begitu. Baik. Jadi syarat yang ketiga suci. Syarat yang keempat ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang masuknya waktu 1 Ramadan yang tadi sudah kita bahas. Harus paham ilmunya itu. Makanya dikatakan di sini ilmuhu bikaunil waqtil ladzi yasumuhu qabilan lis-shaum. Memiliki ilmu yang menentukan bahwa waktu tersebut boleh untuk berpuasa. Ai laisa minal ayyamil lati yuhramu shaumuha, atau bukan termasuk hari-hari yang diharamkan berpuasa. Hari-hari apa saja yang diharamkan berpuasa? Tasyrik. Tasyrik itu apa? Tasyrik itu apa? Tasyrik itu 1 hari, 2 hari, 3 hari setelah Idul Adha. 11 Idul Adha. Bukan Idul Fitri. Idul Fitri tidak ada tasyrik. Idul Adha. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, hari Idul Adhanya itu juga masuk tasyrik. Jadi 4. 10, 11, 12, 13, 14 gitu. Oke. Ada yang mengatakan tasyrik itu 4, ada yang mengatakan tasyrik itu 3. Ada yang menghitung tasyrik itu dihitung setelah lebarannya. Yang waktu lebaran itu bukan tasyrik. 3 hari setelah lebaran baru tasyrik. Ada yang mengatakan pas lebaran itu sudah tasyrik juga. Paham? Intinya yang disebut dengan hari tasyrik itu adalah 3 hari setelah lebaran Idul Adha, atau mungkin 3 hari dengan lebaran Idul Adha. Hari-hari tersebut itu dilarang berpuasa. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Zulhijjah itu larangan berpuasa mutlak. Nggak boleh. Orang ini mau makan kaledo, malah komio mau berpuasa. Oke. Itu yang pertama. Yang lain apalagi hari-hari diharamkannya berpuasa selain hari tasyrik? Idul Fitri. Itu tidak boleh berpuasa di Idul Fitri. Kemudian yang ketiga, hari-hari yang diragukan. Apa itu hari-hari diragukan, Ustadz? Hari-hari diragukan itu yaitu tanggal 30 Sya'ban. Itu hari-hari diragukan. Apakah sudah masuk atau belum? Sebagian menganggap sudah, sebagian belum. Itu nggak boleh berpuasa.
secara mutlak hukumnya tidak boleh. Wahwa wahtarosna, di sini ada catatan bagus. Wahtarosna bi adami sabab fihi wa fi yaumi syaki amma idza kana lahu kawirdun aw nadhrun aw qada aw kafara fa innahu yasih. Kalau ingin puasa sunnah itu di hari-hari yang diragukan nggak boleh. Tapi bagaimana kalau misalnya itu puasa dengan niat nazar atau qada? Boleh atau tidak? Boleh. Kalau niat puasanya untuk nazar ataupun qada itu boleh di hari yang diragukan. Kalau qada boleh, tapi kalau cuma niatnya pengen puasa sunnah Senin Kamis atau mungkin puasa bid, ayyamul bid di pertengahan bulan 11, 12, 13 itu tidak boleh. Jelas? Insyaallah jelas. Baik, jadi ada berapa syarat sahnya puasa seseorang? Ada 4. Pertama Islam, kedua berakal, ketiga suci, keempat ilmu tentang masuknya waktu Ramadan. Baik. 17.25. Kita tambah ya. Satu bab lagi ya. Tidak banyak karena kan sekarang maghrib agak lambat ya. Tambah lagi satu bab. Bab syurutu wujubihi khamsatu asya. Kalau tadi syarat sahnya puasa, sekarang syarat wajib. Siapa saja yang wajib berpuasa? Pertama, Islam. Kedua, taklif. Ketiga, mampu. Keempat, sehat. Kelima, menetap. Nah, kita jelaskan satu-satu. Yang pertama, yaitu Islam. Maka, orang yang dari lahir itu non-muslim, kafir, dia tidak wajib berpuasa. Kenapa harus disebut begitu? Karena ada hubungannya dengan orang murtad. Dalam mazhab, orang murtad dia tetap wajib berpuasa. Kalau seandainya suatu waktu dia kembali ke Islam, tahun-tahun dia murtad itu harus diganti puasanya. Begitu pandangan dalam mazhab Syafi'i. Makanya dibedakan. Dalam syarat wajibnya puasa itu antara orang yang lahir kafir sama orang murtad hukumnya beda. Kan syarat sahnya adalah syarat wajibnya puasa Islam. Tapi untuk orang yang kafir asli tidak wajib. Maka ketika orang kafir tersebut dia kemudian mu'alaf, apakah dia harus mengkodok tahun-tahun ketika dia tidak puasa? Tidak. Tapi kalau dia itu murtad beda cerita. Dalam mazhab dia harus mengkodok waktu-waktu ketika dia tidak berpuasa itu. Kalau dia mengganti waktu-waktu dia murtad itu dengan fidyah, tidak boleh. Kalau dia masih mampu fisiknya untuk berpuasa, harus puasa. Jadi mengganti dengan fidyah itu bukan pilihan ya Bapak Ibu, tapi urutan. Kalau fisik masih mampu maka gantinya harus pakai puasa. Tapi kalau fisik sudah tidak mampu baru pakai fidyah. Begitu urutannya, bukan dipilih. Oh saya tidak bisa fidyah saja. Masalahnya kita nggak punya orang dalam surga. penggunaan fidyah itu kan selama ini orang beranggapan fidyah itu kalau dia sakit atau ibu hamil. Berarti untuk kita itu sangat tidak dibolehkan mengganti fidyah dan mengganti dengan fidyah kecuali dia ada uzur tertentu. Iya, kecuali dia sudah sakit, sudah tua gitu, tidak mampu lagi berpuasa. Kita lanjutkan. Jadi syarat pertama wajibnya berpuasa itu Islam. Yang kedua taklif. Apa itu taklif? Taklif itu al-bulughu wal aqlu fala yajibu 'ala shabi wala 'alal majnun. Taklif itu maksudnya orang yang sudah jatuh
kewajiban untuk melaksanakan perintah syariat. Apa orang yang disebut taklif atau mukallaf? Adalah dia sudah akil dan juga balik. Akil balik itu adalah masuknya taklif seseorang. Taklif artinya dibebankan, sudah dibebankan kewajiban-kewajiban syariat. Kemudian yang ketiga yaitu al-itoqoh. Al-itoqoh ini adalah mampu. Mampu baik secara panca indera dan juga mampu secara syariat. Apa bedanya? Kalau yang mampu secara panca indera itu maksudnya adalah dia dari segi kondisi fisik itu mampu berpuasa. Bukan orang tua ataupun bukan orang sakit yang sakitnya itu tidak ada lagi kemungkinan buat sembuh. Orang-orang seperti ini yang sudah sepuh, yang sudah tua ataupun yang memiliki penyakit dan tidak ada harapan untuk sembuh, dia mengganti puasanya pakai fidyah. Bagaimana cara membayarkan fidyah? Cara membayarkan fidyah yaitu dengan memakai bahan pokok makanan yang paling tidak sekelas dengan makanan kita di rumah. Jadi bayar fidyah itu tidak pakai uang, tidak pakai makanan jadi, tapi bayarnya pakai beras seberat berapa? 3 kilo kurang lebih. Kualitas berasnya tidak boleh di bawah kualitas beras yang kita makan sehari-hari. Oh, saya makan beras kepala kalau di rumah. Nanti bayar fidyahnya pakainya beras raskin. Beras bulog. Tidak boleh. Minimal setara atau lebih baik. Lebih bagus kalau lebih. 3 kilo. Untuk satu kepala yang mendapatkan 3 kilo beras itu mewakili 1 hari puasa kita. Berarti kalau 30 hari, 30 kepala. Apa? Kalau misalnya mau dikasih 1 kali, berbeda-beda. Begitu. Supaya manfaatnya lebih banyak. Tapi kalau mau dikasihnya per hari, 1 hari langsung bayar, 1 hari langsung bayar, kepada orang yang sama boleh-boleh saja. Oke. Jadi syarat yang ketiga wajibnya berpuasa adalah mampu. Mampu baik secara panca indera ataupun menurut syariat. Yang dikatakan tidak mampu menurut syariat itu apa? Yang sedang berhalangan. Itu dikatakan tidak mampu menurut syariat. Maka mereka ini harus diganti dengan qadha. Yang keempat yaitu sehat. Sehat. Maka orang yang sakit itu dianjurkan untuk jangan berpuasa. Tapi nanti harus mengganti puasanya. Yang kelima yaitu iqomah. Iqomah itu apa? Menetap. Berarti orang yang sedang bepergian anjurannya untuk membatalkan puasanya. Tapi kalau dia mampu Ustadz untuk tetap berpuasa selama safar, kan juga safarnya cuma naik pesawat begitu. Boleh atau tidak dia berpuasa? Boleh. Jadi ada 5 syarat wajibnya berpuasa. Pertama Islam. Kedua, apa itu taklif? Berakal dan balik. Yang ketiga, mampu. Yang keempat, sehat. Yang kelima, menetap. Siapa saja yang wajib mengqadha puasa? Orang haid atau nifas. Orang murtad. Orang kafir yang dari lahir, apakah dia harus mengqadha puasa? Tidak. Orang tua dan tidak ada lagi kesempatan untuk sembuh, apakah dia harus mengqadha puasa? Bagaimana caranya bayar puasa? Dengan fidyah. Berapa takaran fidyah? 3 kilo apa? Ubi? Beras. Oke, 3 kilo beras. Kualitas berasnya bagaimana? Yang bagus. Oke. Baik, boleh enggak bayar fidyah pakai makanan jadi?
Bayar pakai uang boleh enggak? Baik. Bagaimana kalau tidak mampu bayar fidyah? Maka misal dia puasa tidak mampu, bayar fidyah pun juga tidak mampu, tinggal banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak beristighfar. Begitu. Jadi kaidahnya kalau kita, ini kan disebut hutang ya Bu, Ibu Wilianti, ini disebut hutang ya. Kalau kita itu berhutang dengan manusia, sebisa mungkin lunasi. Karena landasan hubungan antar sesama manusia itu adalah menjaga janji-janjinya. Tidak semua manusia bisa memaafkan. Misal kita punya hutang, terus tiba-tiba tidak mampu lunasi, terus wafat. Belum tentu orang itu akan memaafkan. Jadi harus dilunasi. Tapi kalau itu permasalahannya adalah dengan Allah, kita tidak mampu melaksanakan syariat karena betul-betul terdesak, maka landasannya itu adalah Allah Maha memaafkan. Jelas, Allah Maha memaafkan. Maka banyak-banyak berdoa semoga Allah mengampuni apa yang kita tidak mampu lakukan. Allahu ta'ala alam. Baik. Ada pertanyaan? Ustaz, ini kan soal hutang puasa. Tahun-tahun sebelumnya kan kita tidak tahu berapa, enggak usah, bukan kita sih, saya. Saya tidak tahu berapa sudah hutang puasaku dari tahun-tahun, dari saya awal mualaf. Nah, cara bayarnya itu Ustaz bagaimana Ustaz? Apakah maksudnya Baik. ya dihitung ke puasa sebelumnya atau sementara kita sudah lupa Baik. berapa hutang puasa? Hutang puasanya itu karena alasan apa? Lalai atau haid? Sebagiannya ada Kadang lalai, kadang haid ya. Kalau misalnya alasannya karena haid, dihitung normal haid antum berapa hari? Misal taruhlah haidnya 7 hari. Maka berapa tahun kita itu malas-malasan puasa atau belum berpuasa karena alasan haid dikali 7. Misal 3 tahun seperti itu keadaan kita. Belum sempat ganti-ganti sampai sekarang. Nanti sekarang ngaji baru tahu oh harus ganti dan lain-lain. Ya tinggal kita kuatkan hati, ya sudah digenapkan 7 saja. 7 kali 3 berarti 21 hari harus saya ganti. Gitu. Kalau karena lalai dikira-kira saja berapa lama lalainya? Dikira-kira. Apakah sampai 1 bulan full pertanyaannya? Tidak sampai toh? 10 hari full. Lebih. 15 hari full. 20 hari full. Tidak sampai. Ya, digenapkan 20 hari. Begitu caranya. Berarti digenapkan 20 hari. Berapa tahun kita lalai? Tinggal dikali 20. Oh, lalainya 2 tahun nih misalnya. Lalainya 2 tahun. Berarti 40 hari. Cicil boleh. Cicil boleh. Cash boleh. Tunggu. Apa gini Ustaz, saya pernah dengar katanya kalau untuk berpuasa di hari Jumat itu untuk sendiri katanya nggak boleh berpuasa, dia diganda, jadi puasa dari hari Rabu, Kamis, Jumat. Tapi kalau untuk di hari Jumat tuh nggak boleh. Betul. Cuma sebagai catatan gandengnya itu bukan dari Rabu, Kamis, Jumat atau Jumat Sabtu. Begitu. Oh, tidak boleh sendiri. Nggak boleh sendiri. Nah gini, ibu-ibu kan sekarang sudah pada ada sebagian mengamalkan puasa Senin Kamis toh. Gabungkan aja niatnya dengan mengganti puasa. Sebelum antum tanya saya sudah jawab duluan. Boleh-boleh saja menggabungkan 2 niat dalam satu amalan, tapi dengan kasus yang satu wajib, yang satu sunnah gitu, boleh-boleh saja. Saya pengen ganti puasa, tapi di sekalian mau puasa Senin Kamis, boleh. Allahu ta'ala alam. Ada lagi pertanyaan soal puasa, Ibu Ira? Kalau macam suami tidak mau puasa,
Tunggu, bisa jadi tidak mampu. Beliau mungkin sudah tua, sudah sakit-sakitan. Begitu Kak? Atau masih Kalau dibilang sudah tua nggak sementara pun besar. Atau begini mungkin karena dia kerja berat sampai kerja berat bukan alasan. Kerja berat bukan alasan. Kalau beliau bilang tidak mampu, tidak ada hal yang bisa menyelamatkan ini. Jadi kalau seandainya kan dibilang istri itu tanggung jawab suami. Jadi kalau macam cuma istri yang berpuasa terus semua tahun jangan panas. Jangan panas musuh. Jangan mama deh jangan Kalau misalnya seperti itu ya berarti istrinya insya Allah istri solehah itu. Maka tugas istri banyak-banyak menasihati suami sambil terus berdoa gitu. Itu yang susah. Itu yang susah, yang tidak mau dinasihati itu yang susah. Digurui. Padahal kan kita cuma mengingatkan. Oh ada Bu. Ada kewajiban. Iya ada. Sampaikan satu kali. Kalau beliau marah sudah jangan dilanjutkan. Jangan juga ibu kepancing marah juga. Meledak ini awal kalau marah. Betul, jangan dijojo. Kalau bahasa kita ya jangan dijojo. Oke, jangan terus-terusan dikasih tahu, jangan, sabar saja. Jadi dikasih tahu satu kali saja langsung dia memang agak begini, mau ke baju lagi. Tapi paling tidak ibu berkewajiban menyampaikan satu kali kalau misalnya nanti di bulan Ramadan nih suami masih malas-malasan, puasa, ingat umur. Begini, ya sudah besok tidak usah lagi diingatkan. Kita sudah jatuh kewajiban untuk mengingatkan. Paling tidak tetap mengingatkan. Apakah nanti diterima atau tidak itu semoga Allah membolak-balikan hatinya menjadi mau menerima. Baik, ada pertanyaan lagi? Karena saya puasa pas mau ke 30 hari puasa, ada yang bilang ini hari ini belum lebaran, besok. Tapi pas kita puasa hari ini, mau bilang kita lebaran sudah hari ini. Tapi kita masih ada yang berpuasa. Pas siangnya sudah ada yang bilang sudah ada hilal. Ya. Sudah ada hilal, ada yang berbuka, ada yang masih melanjutkan puasa itu seperti itu bagaimana Ustaz? Itu tidak sah. Saya ingat sekali waktu SD, dulu pernah ada yang begitu-begitu juga bicaranya. Di Mekah sudah kelihatan hilal. Posisi kita sudah jalan puasa setengah hari. Akhirnya pas jam 12 dia berbuka puasanya. Tidak boleh. Kalaupun sudah memang seperti itu, puasanya tetap dilanjutkan. Tidak ada yang namanya membatalkan puasa di tengah hari karena alasan sudah melihat hilal, tidak. Puasanya tetap dilanjutkan. Tidak ada orang dewasa itu puasa setengah hari. Tidak ada. Iya memang betul, bukan cuma ibu yang dapatkan fenomena itu. Saya juga pernah dapat fenomena itu. Tidak. Kalau sudah lanjut puasanya sampai setengah hari, maka walaupun berita hilalnya baru sampai, ya toh puasa tetap dilanjutkan. Dan jatuhnya bulan puasa digenapkan jadi 30. Besok baru lebaran. Iya jelas. Begitu. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Bapak Ibu panjang umur sehat selalu. Berkah umurnya.
berkah hartanya, berkah keluarganya, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Astaghfirukum sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.